Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Pak Jul akan melanjutkan pembelajaran mengenai prinsip Archimedes ya. Pada dasarnya Pak Archimedes itu nanti akan membahas mengenai gaya angkat atau gaya apung. Jadi kalau manakala kita mencelupkan sebuah benda apapun itu ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya apung yang arahnya ke atas. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah sejumlah zat cair yang dipindahkannya. Seperti itu. Detail mengenai konsep dasar Archimedes itu sebenarnya hanya seperti itu. Kita masukkan benda, kemudian air memberikan gaya angkat kepada benda tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya angkat atau gaya apung. Nah, di sini ada sebuah percobaan ya mestinya ya. Untuk melakukan aktivitas ini sediakan neraca bla bla bla. Oke, seperti ini kondisinya. Ada sebuah wadah berisi cairan, kemudian ada neraca pegas. Neraca pegasnya itu nanti digunakan untuk mengukur berat. Jadi ini ditimbang, kalau yang di orange ini kan tidak dicelupkan ya, berarti kita bisa mengukur mengenai berat di udara. Sedangkan yang satunya lagi saat dia dicelup, berarti kita bisa menemukan nilai berat benda di air. Kan seperti itu. Nah, otomatis kita kan bisa mendapatkan selisih. Selisih apa? Selisih antara berat di udara dengan berat di air. Nah, selisih berat di udara dengan berat di air itulah yang dinamakan dengan gaya angkat atau gaya apung benda tersebut. Seperti itu. Oke, kita coba analisa pertanyaan-pertanyaannya. Berapa besar gaya apung yang dialami oleh benda di dalam air jika besar gaya apung merupakan selisih antara berat benda di udara dan berat benda di dalam air? Otomatis kita perlu definisi dulu bahwa misalkan kita punya WU sama dengan berat udara. Maksudnya berat di udara. Kemudian WB, berat benda. Nah, kemudian ditanyakannya adalah besar gaya apung. Berarti misalkan FA, gaya apung. Otomatis kita bisa menuliskan bahwa FA itu merupakan selisih W udara dikurangi W benda. Selesai. Seperti itu. Nah, untuk mengenai selisih, untuk lanjut ke pertanyaan B-nya ya, berapa volume air yang dipindahkan saat benda berada di dalam air? Nah, itu mudah saja. Untuk mencari, ini 3A ya. Selisih volume air yang dipindahkan saat benda berada di dalam air, berapa volume air yang dipindahkan? Otomatis kita tinggal lihat ini, ukuran beker gelasnya ini. Nah, berarti kita misalkan kita definisikan VA sebagai V awal, kemudian VT itu sama dengan V akhir. Ini konteksnya volume ya, bukan kecepatan. Soalnya kan pada satuan besaran kecepatan itu kan biasanya simbolnya V juga. Tapi ini kasusnya adalah V itu adalah volume. V-nya V besar. Kalau kecepatan biasanya V-nya V kecil. Sedemikian hingga kita bisa menuliskan mengenai volume yang dipindahkan. Ya. Atau V kita definisikan dulu. V sama dengan volume air yang dipindahkan. Cara menghitungnya tinggal kita selisihkan bahwa V sama dengan VT dikurangi VA. VT-nya berapa? Kita lihat di ukuran beker gelas ini menunjukkan
berapa mililiter atau berapa liter. Kemudian V awalnya juga kita bisa lihat dari ukuran beker gelasnya. Berapa liter atau berapa mililiter. Tinggal kita masukkan. Selisihkan, kita memperoleh volume air yang dipindahkan. Kita lanjut ke yang C. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, berapa berat air yang dipindahkan? Nah, masuk saja ke dalam rumusan. Di sini dikatakan kan berat air yang dipindahkan. Nah, berat air itu kan sama saja W sama dengan M kali G. Sedangkan massa, kita tahu rumusan massa itu dari massa jenis ya, Rho sama dengan massa dibagi volume seperti ini. Maka kita tinggal menghitung bahwa massa itu sama dengan Rho kali V. Masukkan ke dalam persamaan ini bahwa berat airnya, W air, itu sama dengan Rho air kali V kali G. Nah, V-nya dapat dari mana? V-nya dapat dari selisih ini. Nah, masukkan ke sini. Kalau G itu kan jelas. Biasanya kita sepakati dulu bahwa percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau di sini sudah diketahui ya, Rho airnya 1000, tinggal masukkan 1000 dikalikan V, V-nya diperoleh dari ini, dikalikan G-nya 10. Berarti sama dengan 10.000 V. Nah, V-nya tentu merupakan bilangan yang diperoleh dari selisih volume akhir dikurangi volume awal. Seperti itu. Nah, seperti inilah yang bentuknya yang namanya percobaan fisika. Ya, jadi teknis pengerjaan apa ini namanya? Biasanya kalau percobaan di laboratorium entah kimia, fisika maupun biologi itu pasti kan ada laporannya. Nah, laporannya mesti menuliskan alat dan bahan, kemudian cara atau teknis pengerjaannya, kemudian sekaligus perhitungan teorinya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi di sini kesimpulan apa yang diperoleh dari seluruh hasil percobaan ini. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa gaya apung atau gaya angkat, ya, gaya apung atau gaya angkat itu sebanding dengan gaya apung atau angkat besarnya sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan. Yang dipindahkan itu maksudnya selisihnya. Selisih ini tadi. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian kita bisa melanjutkannya mengenai yang aktivitas kedua ya di sini. Ambil sebuah benda dan ukur beratnya di udara, di air, dan di minyak kelapa. Berapa besar gaya apung benda di udara, air, dan minyak kelapa di situ. Kemudian pertanyaannya adalah ambil besi dan plastisin yang masanya sama, kemudian ukur beratnya di udara dan di dalam air. Itu gampang ya langkah-langkahnya. Apakah keduanya mempunyai gaya apung yang sama? Nah, itu tentunya adalah jelas berbeda. Karena yang namanya plastisin itu kan lebih ringan dibandingkan dengan besi. Tentunya besi bisa langsung tenggelam, sedangkan plastisin itu tergantung. Ada kemungkinan dia melayang atau bahkan mengapung. Kemudian langkah yang ketiga di sini, ambil besi dan plastisin yang volumenya sama, kemudian ukur beratnya di udara dan di dalam air. Apakah keduanya mempunyai gaya apung yang sama? Nah, ini konteksnya berbeda. Kalau manakala volumenya berbeda. Volumenya sama. Itu nanti bisa lain ceritanya. Seperti itu. Nah, ini tetap kita mesti
melakukan percobaan ya dengan plastisin. Jadi bola besi dengan bentuk plastisin yang sama, besi plastisin volumenya sama. Jadi kita membandingkan besi plastisin. Nah, langkah-langkahnya satu. Nah, volume besi ini misalkan katakanlah sama. Beda dulu. Beda. Sama. Nah, nanti hasilnya dibandingkan dengan hasil. Nah, seperti apa? Nanti kamu bisa tulis di sini. Kalian bisa tulis di sini. Kalau besi dan plastisin volumenya berbeda, apa hasilnya bagaimana? Besinya tenggelam, plastisinya bagaimana? Kemudian kalau volumenya sama, itu juga bisa kalian tulis di dalam deskripsi hasil di sini. Seperti itu. Gitu ya. Soalnya kan Pak Jul tidak mungkin mengarang hasilnya. Ya kalau benar, kalau misalkan perlakuan yang kalian lakukan maupun perlakuan yang Pak Jul lakukan itu sama, katakanlah volumenya sama, kebetulan sama, nah mungkin hasilnya bisa sama. Tapi kalau misalkan beda, kan tidak mungkin sama hasilnya. Seperti itu. Kemudian di sini ketika benda tercelup dalam suatu carian, maka ada 3 kemungkinan. Itu gampang ya, ini hanya masalah teori. Benda terapung itu kalau massa jenis dari benda itu kurang dari massa jenis air, dia pasti mengapung. Atau Ru cairan itu lebih dari Ru benda. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah benda melayang. Kalau melayang itu manakala massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis air. Seperti ini. Jadi F apung itu sama dengan F benda. Berat benda maksud saya. Kemudian yang ketiga yaitu benda tenggelam dalam air. Nah, kalau tenggelam itu manakala berat benda itu lebih dibandingkan berat air, atau Ru cairannya itu kurang dari Ru benda. Massa jenis benda lebih dari massa jenis air. Dia pasti tenggelam. Seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk mengamati ya di sini. Coba kalian perhatikan gambar 4.10. Kubus dengan panjang sisi L dengan kondisi melayang di dalam air dengan permukaan A dan B berjarak HA dan HB dari permukaan zat cair. Permukaan A dan B. Nah, ini konteksnya seperti ini. Jadi, ini ada sebuah kubus. Dimasukkan ke dalam sebuah kubus juga yang berisi air. Kan seperti itu. Nah, katakanlah berisi air di sini. Nah, yang pertama ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Maka kita bisa mengukur mengenai kedalamannya adalah yang pertama. Ini adalah HB. Kemudian yang satunya lagi di sini diukur dari permukaan ya. Ini adalah HA. Seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya sudah ya, sudah diwakili, udah Pak Jul gambar ya di sini ya. Nah, seperti ini, anggap ini hampir sama persis dengan gambarnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah hitung tekanan zat cair pada permukaan atas kubus atau permukaan B dan pada permukaan bawah balok permukaan A
Bagaimana dengan tekanan pada sisi depan, belakang, samping kiri, dan samping kanannya? Nah, kita bisa hitung satu persatu bahwa tadi dikatakan bahwa rumusan tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Kita pakai manipulasi tadi, bukan manipulasi ya, penjabaran. F itu sama dengan M kali G dibagi A, sama dengan, ini untuk kasus yang A dulu, tekanan A, berarti MA ya. Nah, kembali lagi bahwa M itu sama dengan Ru kali V. Otomatis kalau MA berarti Ru A kali VA kali G dibagi A. Sedangkan satunya PB itu sama dengan F per A, sama dengan MB kalikan G dibagi A, sama dengan Ru B dikalikan VB dikalikan G dibagi A. Seperti ini. Kalau kita jabarkan, kalau volume tadi kan kita sudah ketahui ya, bahwa Ru A dikalikan A dikalikan HA dikalikan G dibagi A. Hilang ya. Berarti PA sama dengan Ru A dikalikan HA dikalikan G. Dengan cara yang sama, B juga sama. Ru B dikalikan A dikalikan HB dikalikan G dibagi A. A-nya bisa hilang. Berarti PB sama dengan Ru B dikalikan HB dikalikan G. Seperti ini. Nah, permasalahannya adalah kita diminta hitung tekanan ya, hitung tekanan pada permukaan atas kubus dan permukaan bawah balok. Ini sudah dapat. PA itu merupakan tekanan pada titik A, di mana titik A kedalamannya HA. PB merupakan tekanan pada titik B, di mana titik B itu memiliki kedalaman HB. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung mengenai gaya angkat bendanya. Kita lihat di sini bahwa di sini antara titik A dengan titik B ya, kan ada selisih kedalamannya. Iya kan? Ada selisih kedalaman antara HA dengan HB. Maka kita bisa menghitung mengenai gaya angkatnya. Sebentar. Bukan gaya angkat. Pak Jul salah. Ini untuk gaya angkatnya nanti Pak Jul bicarakan pada Pak Jul akan bicarakan pada sesi tersendiri. Seperti itu. Yang akan Pak Jul fokus jawab adalah di sini ya, hitung tekanan zat cair pada permukaan atas. Permukaan atas itu sama dengan HB. Dan pada permukaan bawah balok, berarti pada A. Bagaimana tekanan pada sisi depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Nah, itu semua tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung misalkan ya sisi depan. Sisi depannya misalkan Pak Jul tulis di sini ya. Misalkan X, Y, Z, R. Nah, titik-titiknya. Maka misalkan yang udah di bagian depan ini, PX itu sama dengan PA. Iya kan? PY sama dengan PA juga. Tapi beda untuk R dan Z. Ya. Untuk R dan Z itu kan kedalamannya sama dengan HB. Tadi belum Pak Jul singgung mengenai kedalamannya ya. Ini X, Y
kedalamannya itu kan sama-sama A, HA. Iya kan? Sama-sama HA. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa PX sama dengan PY sama dengan PA. Nah, selanjutnya untuk titik R dan Z. R dan Z itu memiliki kedalaman yang sama dengan titik B, yaitu HB. Karena kedalamannya yang sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa PR sama dengan PZ sama dengan PB. Selesai. Jadi selama titik tersebut atau selama benda tersebut berada pada kedalaman yang sama, kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan pada titik tersebut sama besarnya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.